keterlibatan artis papan atas Raffi Ahmad dalam pencucian uang. Itu yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dan aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi. Kalau kemarin saya sudah memprediksi kondisi yang akan dilalui Raffi Ahmad di tahun 2024 dengan kartu tarot, sekarang saya akan melihat dari angka kelahiran dan nasib Raffi Ahmad di tahun 2024 menurut angka kelahirannya. Tema kehidupannya di angka 8. Angka 8 ini angka yang memiliki jiwa bisnis. Jadi kalau dia bergerak di bisnis ini sangat-sangat diuntungkan, sangat berbakat. Tapi ya begitu, dia akan menghadapi tekanan dikarenakan banyaknya kesibukan yang sudah digeluti. Jadi angka 8 ini angka sibuk. Dia akan berhenti berpikir, berhenti beraktivitas ketika dia tidur dan sakit. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi angka 8 ini sosok yang sibuk dan sosok yang bertanggung jawab. Tapi ada sisi gelapnya atau ada karakter buruknya ketika angka 8 ini menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi desaan, dia bisa melakukan sesuatu yang tanpa pikir panjang, melakukan sesuatu kelicikan dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu bisa dilakukan oleh orang di angka 8. Jadi angka 8 ini Raffi Ahmad, kemudian Pak Lurah ini juga angka 8. Jadi adalah karakter-karakter yang ketika terdesak bisa melakukan apa saja, menabrak aturan, menabrak tatanan dan lain sebagainya ya. Itu sifat dari angka 8. Tapi sebenarnya angka 8 ini sosok yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Juga memiliki emosi yang meledak-meledak. Kita baca dari bagannya Raffi Ahmad ya. Kemudian di segitiga di atas ini ada 82. 82 ini lambang dari sebuah kesibukan yang ada hubungannya dengan suara. Jadi memiliki kepiawaian bersuara yang bisa membuat ladang pekerjaan. Makanya Raffi Ahmad sebagai presenter kan juga mendatangkan cuan. Kemudian Raffi Ahmad ini juga bisa bekerja seorang diri dalam mencari uang walaupun tanpa bantuan orang lain. Dia memiliki potensi ke arah itu. Karena apa? Karena memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa Raffi Ahmad ini. Ditambah lagi Raffi Ahmad ini ada kode-kode rahasia yang spesial, yaitu hobinya bisa mendatangkan ladang uang. Jadi hobinya Raffi Ahmad ini apa? Itu yang akan bisa menjadikan ladang uang untuknya. Ada angka-angka yang spesial untuknya untuk Raffi Ahmad ini. Nah, disinilah ada kondisi di mana hari tua Raffi Ahmad tetap bekerja, tetap bergerak cepat ya, dan ada kesuksesan juga. Tapi di sini kesuksesannya tidak di angka 9. Angka 6 yang bisa dikatakan ya kecukupan dalam hal materi walaupun tidak di angka 9 ya teman-teman. Nah, juga ada angka 8448. Apakah artinya itu? Angka 8448 ini adalah angka yang berpikirnya mencari terobosan tanpa pikir panjang, mencari pikiran-pikiran yang di luar nalar manusia atau pikiran-pikiran yang ingin itu tapi tidak dipikir panjang yang bisa merugikan dirinya sendiri. Dan untuk angka perjodohan ketika ada angka 84 ini sangat dihindari. Karena apa? Rumah tangga bisa berpotensi adanya pertengkaran atau perceraian. Itu kalau kita melihat perpaduan antara tanggal lahir Raffi Ahmad dengan Nagita. Kita belum tahu perpaduannya mereka seperti apa, cuman di tanggal lahir Raffi Ahmad ini ada angka 84. Kita beralih ke nasib Raffi Ahmad di tahun 2024. Ada apakah ini? Saya tertarik untuk melihat hal ini karena adanya gonjang-ganjing terkait pemberitaan diduga Raffi Ahmad melakukan tindakan pencucian uang.
Tapi ini masih diduga, benar dan tidaknya tentunya perlu pendalaman. Dan hal ini sudah saya prediksi di kartu tarot kemarin, bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak aman untuk Raffi Ahmad karena ada potensi kartu The Emperor dan kartu Justice di prediksi saya kemarin itu. Walaupun Raffi Ahmad ini dibakengi raja dan ratu, tapi potensi ke ranah hukum itu masih ada. Tinggal bagaimana Raffi Ahmad menyikapinya ya. Karena yang gini loh teman-teman, prediksi itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Misalnya Raffi Ahmad terprediksi nanti ada simbol proses hukum, tapi ketika dia sudah berusaha mulai sekarang konsultasi dengan pihak-pihak yang bisa membantunya dan lain sebagainya, bisa saja proses hukum itu dihindari atau proses hukum itu tidak terbukti dan lain sebagainya ya. Makanya ini Raffi Ahmad harus hati-hati juga di dalam rumor-rumor terkait pencucian uang tersebut. Nah, kalau menurut tanggal lahirnya di sini, keberuntungan Raffi Ahmad di tahun 2024 ada hal-hal yang perlu diwaspadai terkait siklus yang akan berakhir. Nah, siklus yang akan berakhir ini terkait dengan Pilpres, di mana pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir, kemudian diadakan Pilpres dan akan ada penggantinya Pak Jokowi nanti. Nah, kita juga tahu kan, Raffi Ahmad ini sebagai pendukung 02. Ini ada kaitannya dengan hal itu, makanya dikurek-kurek lagi. Padahal dulu sudah pernah dikurek-kurek saat ada masalah Mario Dendi ya. Tapi kemudian melemah lagi beritanya. Sekarang naik lagi beritanya ketika Raffi Ahmad mendukung Capres 02. Nah, ternyata ini juga ada hubungannya dengan siklus yang akan berakhir. Dengan adanya dukungan Raffi Ahmad kepada 02, ada potensi-potensi dikurek-kurek lagi karena ada kaitannya hal itu. Apakah dalam bagan angka kelahiran ini ada hal yang membahayakan? Ada, dan itu kuat sekali. Ada angka-angka yang memberikan pesan dari semesta bahwa Raffi Ahmad di tahun 2024 posisinya tidak aman, dan itu ada 3 kode angka yang mengarah ke hal itu. Ada kaitannya dengan angka 6 uang. Nah, jadi keadaan yang bahaya, keadaan yang tidak aman ini ada kaitannya dengan keuangan Raffi Ahmad. 3 kode angka loh ya, bukan main-main. Jadi sangat luar biasa tekanannya keadaan bahaya ini untuk Raffi Ahmad. Tinggal bagaimana Raffi Ahmad menyikapi hal ini. Kemudian juga ada siklus adanya, bukan siklus ya. Kemudian juga ada angka di mana ada luka dan kemarahan yang dirasakan Raffi Ahmad terkait dari adanya keadaan bahaya tersebut. Jadi di sini Raffi Ahmad merasa terluka, merasa marah, merasa amarahnya terpacu karena sudah dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang itu. Namun kalau kita berpikir secara logika, seseorang menuduh, menyebut nama, dipublikasikan, tentunya hal ini sudah ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari orang tersebut. Kalau sekedar ngomong, tentunya ya itu membahayakan dirinya sendiri karena bisa terjerat Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Ketika seseorang sudah menyebut nama di publik, pastinya orang tersebut memiliki data-data. Tinggal data-datanya ini akurat atau tidak, itu yang perlu digali lagi. Dan di sini di tahun 2024 ini Raffi Ahmad bisa dikatakan penggemarnya yang menekan dirinya, yang artinya sebagian penggemar yang dulu-dulu misalnya mengidolakan dia, ketika ada berita-berita yang seperti ini pada akhirnya memberikan tekanan kepada Raffi Ahmad terkait dari pemberitaan tersebut. Jadi ya harus hati-hati untuk Raffi Ahmad di tahun 2024 karena memang dari bahkan Pitagorasnya ini ada tanda-tanda di mana Raffi Ahmad menghadapi keadaan bahaya yang begitu kuat di tahun 2024 terkait dengan keuangannya. Namun di sini Raffi Ahmad juga masih memiliki penggemar di sini, masih banyak yang mendukungnya.
Ya, karena ada unsur politik tadi, di mana Raffi Ahmad mendukung 02. Tentunya dari fansnya 02 ini juga akan mensupport Raffi Ahmad, mendukung Raffi Ahmad, dan bisa mementai dari tuduhan pihak-pihak yang berseberangan yang udah menuduh Raffi Ahmad sudah melakukan tindakan pencucian uang tersebut. Di sini sangat-sangat membahayakan teman-teman posisinya Raffi Ahmad. 3 kode angka. Kode angkanya ini 3 angka berderet-deret, kemudian ada lagi. Jadi sangat-sangat kuat kode bahayanya ya. Jadi Raffi Ahmad ini makanya sudah sangat bagus kalau berkonsultasi dengan Pak Hotman Paris untuk bisa membantunya. Terlepas dari terbukti atau tidak, tentunya nanti akan ada orang-orang yang berhak yang bisa membuktikan apakah Raffi Ahmad terlibat atau tidak. Kita ikuti saja perkembangan selanjutnya. Namun kalau dari Bagan Pitagoras ini, kondisi Raffi Ahmad sangat keadaan dalam bahaya. Ini ada berkesinambungan dengan prediksi tarot saya kemarin, di mana ada justice ya. Jadi justice ini proses hukum atau adanya menuntut keadilan. Nah, menuntut keadilan ini bisa dari pihak Raffi Ahmad, bisa juga dari pihak yang sudah mengatakan Raffi Ahmad melakukan tindakan pidana keuangan. Yang intinya di sini garis besarnya di tahun 2024 kondisi Raffi Ahmad sedang dalam keadaan tidak aman. Baik dari dilihat dari angka tanggal kelahiran maupun dilihat dari prediksi tarot kemarin itu. Jadi untuk Raffi Ahmad harus hati-hati lagi dalam melangkah, harus berbenah diri juga, dan harus sabar tentunya menghadapi gonjang-ganjing hal yang semacam ini. Ya, kita berdoa saja yang terbaik. Yang namanya hidup ini sebab akibat ya teman-teman. Andai kata Raffi Ahmad tidak melakukan, tentunya dia akan ditinggikan namanya. Tapi kalau Raffi Ahmad terbukti melakukan, tentunya juga harus bertanggung jawab atas tindakan